Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini story Islam akan menceritakan tentang malaikat dan 3 lelaki cacat. Kisah ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di zaman Bani Israel ada 3 lelaki bertemu. Semuanya cacat. Lelaki pertama terkena penyakit belang. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak putih. Lelaki kedua, kepalanya botak. Kepalanya tidak ditumbuhi sehelai rambut pun. Sedangkan lelaki ketiga, buta. Kedua matanya tidak bisa melihat apa-apa. Lelaki yang terkena penyakit belang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku dari penyakit belang yang menutupi kulitku dan membuat buruk rupa serta bentukku ini." Lelaki botak pun tidak mau kalah. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah diriku dari penyakit botak ini. Tumbuhkanlah rambut di atas kepalaku, sebagaimana manusia pada umumnya." Tak ketinggalan, lelaki buta juga berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah diriku dari kebutaan dan jadikanlah mataku bisa melihat sebagaimana manusia lainnya." Saat mereka memanjatkan doa, ada malaikat turun dari langit. Malaikat itu menjelma dalam bentuk seorang laki-laki yang berwajah tampan dan bercahaya. Dia diutus oleh Allah untuk menguji ketiga lelaki tadi. Lalu sang malaikat mendekati ketiga lelaki itu. Malaikat menyapa mereka satu persatu. Ihwal apa yang mereka minta, serta apa yang paling mereka sukai. Lelaki berkulit belang menjawab, "Aku minta tubuhku berbentuk indah dan berkulit bersih mulus. Harta yang aku sukai adalah unta." Lelaki botak berkata, "Kalau aku minta rambut lebat dan hitam yang membuat indah kepalaku, sedangkan harta yang paling kuinginkan adalah sapi." Lelaki buta menyahut, "Adapun aku berharap Allah berkenan menyembuhkan mataku dan mengembalikan penglihatanku. Harta yang aku sukai adalah kambing." Setelah mendengar itu semua, malaikat mengusap kulit si belang dengan tangannya. Seketika itu juga kulitnya berubah menjadi indah seperti yang dimintanya. Lelaki itu pun mendapatkan seekor unta yang sedang hamil tua. Lalu malaikat mengusap kepala lelaki botak. Tiba-tiba rambut yang hitam lebat telah menghiasi kepala yang tadinya botak. Lantas malaikat itu memberikan seekor sapi yang sedang hamil tua. Terakhir, malaikat mengusap mata lelaki buta. Mata itu sembuh dan bisa melihat seketika. Kemudian malaikat itu juga memberinya kambing yang sedang hamil tua. Waktu terus bergulir. Hari-hari telah berlalu dan tahun telah berganti tahun. Ketiga lelaki itu hidup dalam kemakmuran dan kecukupan. Mereka semua menjadi orang kaya yang terpandang dan dihormati orang. Lelaki pertama memiliki ratusan unta. Lelaki kedua sapinya telah beranak pinak, tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, lelaki ketiga telah memiliki kandang kambing yang banyak jumlahnya. Allah ingin menguji ketiga lelaki itu. Allah pun mengirim kembali malaikat yang dulu pernah dikirim untuk menyembuhkan mereka. Kali ini, malaikat itu menjelma sebagai lelaki yang miskin, pakaiannya kumuh dan compang-camping. Mula-mula malaikat itu pergi menemui lelaki pertama dan berkata, "Aku minta padamu dengan nama Allah yang memberimu tubuh indah dan harta melimpah. Aku minta engkau berkenan memberiku bekal untuk melanjutkan perjalanan." Lelaki pertama itu menjawab, "Ini hartaku, aku warisi dari kakekku. Aku banyak urusan. Pergilah, tak ada bagian untuk pengemis kumuh dan pemalas sepertimu." Malaikat itu pun pergi meninggalkan lelaki pertama dan beranjak menuju lelaki kedua dan berkata, "Aku minta padamu dengan nama Allah, Tuhan yang memberimu rambut indah dan harta melimpah. Sudilah kiranya kau membantu saudaramu yang miskin ini dengan sedikit kenikmatan yang ada padamu." Lelaki kedua menjawab, "Aku warisi harta ini dari nenek moyangku. Pergilah kau dari sini, wahai pengemis gembel."
Malaikat itu pun pergi meninggalkannya untuk menemui lelaki ketiga. Setelah bertemu, malaikat berkata, "Aku minta padamu dengan nama Allah, Tuhan yang mengembalikan penglihatanmu. Berilah aku seekor kambing saja dari yang kau punya, agar aku bisa minum susunya dalam perjalanan." Lelaki ketiga menjawab, "Ya, aku dulu memang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Sebagai rasa syukurku, ambillah beberapa kambing yang kau suka dan sisakan sebagian. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk ikut menikmati rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadaku." Malaikat itu lalu berkata, "Hartamu akan tetap menjadi milikmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji kalian bertiga. Allah memberikan ridhonya padamu karena kamu mau mensyukuri nikmat dan mau menyedekahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah padamu. Namun Allah murka pada dua temanmu yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersedekah. Kini mereka berdua kembali seperti sedia kala. Yang satu kulitnya kembali belang dan hartanya lenyap, dan yang satunya lagi kembali botak dan miskin, tidak memiliki apa-apa." Hikmah dari cerita ini adalah ketika kita diberikan harta yang melimpah, kesehatan yang bagus, kita harus mensyukurinya. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan kurang, justru Allah akan terus menambah harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, "Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku lebih pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7.